Halo semua, selamat datang ya di YouTube channel gua lagi ya teman-teman. Nah, biasanya kan kita kalau mau beli senter kan panduannya tuh satu, mau senter sorot atau nyebar, ya. Nah, lalu temen gue pernah bertanya, dia butuh sebuah senter. Dia minta rekomendasi, ya gue pasti rekomendasi sorot atau nyebar. Lalu gue bilang lah sama dia, kalau lu mau beli senter, belilah sebuah senter yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Ya, contohnya begini, kalau kebutuhan kalian cuman hanya untuk biasa, belilah center-center yang biasa ya teman-teman ya. Nah, jangan sampai beli center yang nggak sesuai kebutuhan. Contohnya misalnya kalian nggak butuh jarak jauh, tapi beli center jarak jauh, otomatis kan kurang maksimal ya penggunaan teman-teman. Jadi masukan gue adalah gini, center utama yang pertama kalian beli itu harus benar-benar sesuai kebutuhan teman-teman ya. Jangan misalnya teman-teman beli center, Android UI2 tuh keren tuh, bisa petir-petir lah, bisa ini, tapi ujung-ujungnya itu semua nggak kepake tuh teman-teman. Ya, bener nggak kepake karena kalau cuma pakai buat sekedar jalan, buat iseng atau apa itu nggak kepake teman-teman. Nah tapi kalau misalnya teman-teman untuk center kedua, misalnya kalian butuh yang for fun, buat seru-seruan, nah Android UI2 tuh bagus banget, bisa petir-petir, bisa lilin-lilin juga ya teman-teman. Nah, jadi akhirnya setelah gue ngobrol-ngobrol sama dia, dan dia tuh orangnya nggak suka bawa barang yang besar-besar, akhirnya gue saranin lah dia pakai kican teman-teman. Dan pada saat gue kasih kican, dia seneng banget karena kecil, terang, dan cahayanya tuh udah benar-benar sesuai kebutuhan dia. Dia cukup bagi dia ya kan, karena dia hanya butuh yang buat digantungan kunci, sehingga pada saat mau digunakan tuh gampang itu. Jadi memang benar sih temannya, center yang pertama harus sesuai kebutuhan teman-teman ya, karena nggak semua fitur itu kadang kepake di kebutuhan yang utama tuh teman. Kayak contoh misalnya gue semua center tuh kan jarang pakai teman, banyak kan tuh pakainya tuh ini ya, kayak apa ya, pen light ya, bukan center tangan ya, pen light. Awalnya gue tuh bingung beli center banyak, terus gue jarang pakai, lalu akhirnya gue ketemu ide beli pen light. Dan kebetulan waktu beli pen light dulu ya, bukan OLED ini ya, pen light gue tuh kan nggak ada penanya. Jadi akhirnya gue beli, gue bingung, jarang kepake juga. Akhirnya gue putusin beli penlight OLED Pro 2. Nah, semenjak ada penlight Open Pro 2 ini, gue jadi malah kebanyakan pakai center. Ya walaupun sebenarnya sih gue pakai buat tulis ya paling utama ya. Nah, tapi kan yang penting ada centernya teman-teman. Nah, jadi belilah center yang benar-benar sesuai kebutuhan dan akan digunakan itu benar-benar sehari-hari. Tapi kalau teman-teman misalnya beli center utama jarang dipakai, cuman buat EDC, kalau ada urgent ya itu masih bebas. Nah, seperti contoh misalnya gue itu kan kadang suka masuk pabrik-pabrik. Ya, gue jujur, gue tuh kalau pada saat masuk pabrik gue selalu pakai center Nikon B74E. Walaupun gue ada center tangan lainnya. Kenapa? Karena dia bisa dijadikan headlamp juga. Ya, nah jadi itu penting banget ya, bisa jadi headlamp, bisa jadi center tangan. Lalu dia ada magnet. Nah jadi kalau gue sih memecahkan kebutuhan gue ya, karena kan gue kadang orang lapangan, orang kantor. Nah jadi kalau ke lapangan, center ini gue bawa. Sebenarnya nih centernya bisa bisa jadiin center utama sih, tapi ya seru-seruan aja ya punya back center. Lalu misalnya teman-teman punya anak masih kecil, aduh gue bingung ya, anak-anak kasih center apa? Kasihlah center Sunray for Quid. Ini memang didesain untuk anak-anak ya teman-teman. Bentuknya lucu dan lumennya tuh nggak begitu terang, 30-an lumen. Jadi kalau nggak sengaja ke arah mata kita itu nggak terlalu silau ya. Nah tapi kalau teman-teman tuh suka kerjanya misalnya di outdoor pada saat malam hari ya, mungkin carilah center-center yang benar-benar terang, sesuai kebutuhan juga gitu teman-teman. Nah jadi center utama adalah center yang benar-benar dipakai sesuai kebutuhan, dan center itu termasuk sering dipakai ya teman-teman. Ya, gue jujur gue tuh jarang bawa center sorot ya sekarang. Kenapa? Karena sorotnya kadang terlalu terlalu jauh, mata gue nggak sampai. Jadi gue banyak kan bawa yang middle ya, kayak misalnya di LED SFT 40. Oke. Nah ini hanya contoh aja center-center ya, dari center tangan, headlamp, center miring, center pena, kican gitu loh. Tapi kalau gue boleh saranin, teman-teman yang bawa tas gunakanlah kican, karena ketika kalian mau pakai center sangat gampang, tinggal dipencet dia nyala. Kalau pakai center gini kadang kan mesti keluarin dari tas, itu juga cukup merepotkan ya. Apalagi pakai cuma sebentar selesai kan. Oke.
Kalau untuk kisaran lumen sih ya senter-senter gini ya kalau 500.000 udah cukup lah. Karena gue punya senter sampai puluhan ribu lumen. Seperti yang pernah gue katakan juga sama teman-teman, semakin gede lumen semakin boros. Dan gue udah uji coba itu di Himalayan yang pakai 3 buah baterai ya sama aja sih boros gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya pakai 3 baterai lumennya dikecil sih aman. Dulu tuh gue kan nggak begitu paham-paham banget. Gue pikir senter lumennya gede, baterainya gede, otomatis dia akan tahan lebih lama. Ternyata nggak juga. Intinya semakin terang semakin boros. Berapapun baterainya. Ya, ya teman-teman, semoga sharing gue bisa jadi masukan buat teman-teman bahwa center pertama adalah center yang benar-benar sesuai kebutuhan kalian dan akan sering digunakan ya. Nah, lalu center kedua barulah cari for fun ya. Tuh. Tapi gue pribadi gue juga baru sadar center utama gue tuh rata-rata yang sesuai kebutuhan gue tuh tanpa ada Android UI 2 yang bisa kayak begini begitu tuh jarang. Walaupun bisa pun gue kebanyakan pakainya ya udah yang centernya aja. Ya apalagi kan Workox T11 tuh seru kan for fun ya, bisa disco, ada lampu warna-warni, tapi itu gue juga jarang nyalain karena baterainya lumayan sih turunnya. Oke teman, semoga sharing dari gue ini bisa jadi masukan teman-teman, mempertegas teman-teman untuk center apa sih yang benar-benar sesuai kebutuhan gue. Thank you.